Halo sobat, saya kali ini mau membawakan informasi mengenai Ratu Adil yang manunggaling kawula Gusti. Jadi, Ratu Adil itu sudah sampai tahap manunggaling kawula Gusti. Lalu, apa yang dimaksud dengan manunggaling kawula Gusti ya? Mari kita bahas. Kata manunggaling kawula Gusti mungkin sudah sangat familiar di kalangan orang-orang Jawa. Di kalangan masyarakat Jawa, kata manunggaling kawula Gusti mungkin sudah tidak asing lagi. Karena kata-kata ini sering muncul. Bahkan banyak orang-orang yang menggunakan kata-kata ini. Lalu, apakah Anda tahu apa yang dimaksud manunggaling kawula Gusti dengan penjelasan penerjemahan yang benar? Sebagian orang Jawa menyalahartikan kata manunggaling kawula Gusti, di mana kata manunggaling kawula Gusti disalahartikan oleh sebagian orang Jawa, yang artinya menyatunya seorang manusia dengan Allah, dengan Allah, dengan Tuhan Allahnya, Yahweh atau sesembahannya. Dan hal itu kurang tepat. Kalau kita pikir-pikir lagi, secara logis banyak orang yang menentang. Karena apa? Masa manusia menyatu dengan Sang Ilahi? Masa manusia menyatu dengan Tuhan? Kok bisa gitu? Ya nggak mungkin. Kalau manusia menyatu dengan Tuhan, berarti manusia itu maha mengetahui, dia maha memahami, dia maha kuat, dia maha segalanya. Apakah dia maha segalanya? Kalau kita mengartikan manunggaling kawula Gusti sebagai menyatunya seorang manusia dengan Tuhannya, dengan Allahnya, akan terjadi pro dan kontra. Akan terjadi pro dan kontra antara perbedaan pemahaman orang-orang. Sedangkan kali ini saya membawakan pemahaman seturut dengan apa yang sudah saya pelajari. Saya sudah mempelajari banyak hal tentang ilmu Jawa, tentang konsep-konsep Jawa, termasuk manunggaling kawula Gusti. Jadi itu gini, manunggaling kawula Gusti diambil dari kata manunggal, menyatu, menjadi satu. Manunggaling menyatunya kawula, kawula atau hamba atau abdi, Gusti, Tuan. Gusti itu lebih tepat dibahasa Indonesiakan dengan kata tuan atau majikan atau bos. Bukan Tuhan, bukan ilahi, tapi Tuan. Manunggaling kawula Gusti maksudnya apa? Menyatunya seorang abdi, seorang hamba kepada tuannya. Dimana hal dimaksudkan itu adalah menyatunya antara manusia dengan pribadi-pribadinya. Yang dimaksud pribadi adalah sedulur 45 pancer. Sedulur 45 pancer ini merupakan ruh atau manifestasi dari sukma-sukma orang itu. Dimana sedulur 45 pancer ini merupakan unsur alam. Ada yang sifatnya itu angin, ada yang sifatnya api, ada yang sifatnya tanah, dan ada yang sifatnya air. Dimana keempat-empatnya ini ada di dalam tubuh seseorang, termasuk Ratu Adil. Dan Ratu Adil sudah menemui keempat-empatnya itu. Dimana sukma yang memiliki sifat api itu adalah sukma yang membawa sifat amarah. Semangat itu juga termasuk amarah. Gairah juga termasuk amarah. Amarah ya. Lalu yang membawa sifat hitam atau bumi itu
ada di sebelah utara, dimana sifat itu merupakan sifat yang pemberani, sifat yang suka bertarung, sombong. Sedangkan sifat yang membawa angin adalah sifat bijaksana, dan yang air adalah sifat yang melenca-melenco, mudah berubah-ubah. Dimana sebenarnya semua orang itu memiliki, hanya saja tidak semua orang bisa mengetahui, tidak semua orang bisa memahami, bahkan bertemu langsung. Hanya orang-orang tertentu yang mampu ke tahap itu. Dimana tahap manunggaling kawula Gusti ini itu merupakan tahap yang cukup tinggi, karena seseorang sudah bisa menemui pribadi-pribadinya, karena seseorang sudah menemui sejatinya, sudah menemui siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga orang itu tahu apa sebenarnya kehidupan dia itu, tujuannya apa dia itu hidup di dunia ini, tugasnya itu apa dia hidup di dunia ini, dia itu sebenarnya siapa secara roh, bukan hanya secara jasmani. Dan Ratu Adil sampai ke tahap itu. Sebenarnya kamu semua juga bisa, tapi semua itu butuh proses, butuh lelaku, butuh ngelakoni. Dan Ratu Adil juga ngelakoni, dimana Ratu Adil cukup mumpuni. Ratu Adil sudah mumpuni di dalam ngelakoni, di dalam ilmu-ilmu Jawa, di dalam ilmu-ilmu makrifatnya, sudah benar-benar mumpuni di dalam pemahamannya. Dan dimana keuntungan dari manunggaling kawula Gusti, kita senantiasa akan selalu bisa merasakan satu kahanan dengan sedulur 45 pancer. Kita akan bisa merasakan satu keadaan dengan sukma-sukma kita, roh kita, jiwa kita. Ketika jiwa kita sedih, kita bisa merasakan rasa sedihnya jiwa itu seperti apa. Ketika sukma-sukma kita menangis, kita juga ikut merasakan tangisan mereka seperti apa. Sama, ketika kita sedih, mereka juga merasakan perasaan kita. Ketika kita bahagia, mereka juga bisa merasakan perasaan kita. Kita dan sukma-sukma kita bisa saling membantu, saling menopang, dan saling melengkapi. Walaupun yang menjadi pancernya itu kita sebagai manusia, sebagai pancer, sebagai wadah, sebagai titik tumpu, kita yang paling utama dari mereka semua. Kita memiliki hak untuk mengganti mereka. Sedulur 45 pancer itu bisa diganti, karena kita wadahnya, kita pancernya, kita tengah-tengahnya. Mereka bisa diganti, tetapi kita nggak bisa diganti, karena kita hanya satu. Sedangkan mereka bisa diganti, karena mereka merupakan jelmaan dari sifat-sifat kita. Mereka merupakan jelmaan dari anaksir unsur alam kita. Sehingga banyak makhluk-makhluk di luar sana yang bisa menggantikan dia, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan pribadi kita, karena kita cuma satu. Kita tidak bisa digantikan, tetapi mereka bisa digantikan. Itu kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.